$100 dikalikan dengan 14.600. Nah, berarti keuntungan yang bakal gue dapatkan yaitu sekitar 1,46 juta rupiah dari event kali ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pastinya Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, sebelum memulai video kali ini, gue mau ngasih tahu aja ke kalian bahwasanya di video ini ada giveaway teman-teman ya. Syarat dan cara mengikuti giveaway-nya ada di deskripsi teman-teman. Nah, di video kali ini spesial banget teman-teman ya. Kenapa? Karena di video kali ini gue bakal ngebawakan lagi sebuah event di mana di event kemarin itu kita sudah terbukti cuan 1,64 juta rupiah teman-teman ya. Di kali ini kita bakal ikutan lagi teman-teman ya. Jadi pastikan bagi kalian yang mau cuan juga, pastikan kalian itu ikutan ya. Jangan ngeyel, jangan mikir kelamaan. Kenapa? Karena waktu eventnya hanya dalam 1 hari dan itu udah terbukti cuan. Jadi langsung aja kita bahas, kita masuk ke dalam platformnya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kalian para viewers gue jadi udah gak kaget lagi ya. Jadi gue itu paling demen cari uang online itu di Probit teman-teman ya. Karena yang udah biasa kalian dengar apabila kalian viewer gue, Probit adalah all in one, dimana kalian mau cari gratisan ada, kalian mau trading ada, mau diskon ada, pokoknya serba ada di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, sebenarnya gue udah ngebuatin video teman-teman ya tentang eventnya ini teman-teman ya. Karena emang event ini tuh nggak cuma sekali teman-teman ya, jadi sering diadakan gitu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat tutorialnya secara lengkap mungkin di video ini. Nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau lihat tutorial secara lengkap, karena gue bakal jelasinnya sedikit-sedikit aja di sini teman-teman. Yang penting poinnya nyampe ya. Nah, untuk video penarikan withdrawnya kalian bisa lihat di sini. Yang jelas event kali ini teman-teman ya, ataupun event di Probit ini, event eksklusif ini itu 100% pasti cuan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya, ini adalah eventnya yaitu ZAP, event dari ZAP, dan total alokasinya ataupun total bonus yang bisa kita dapatkan adalah sebanyak 10.000 USDT atau 146 juta rupiah teman-teman ya. Dan event ini bakal dimulai 13 jam lagi. Tentunya ada syarat dan cara mengikutinya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau ikutan event ini, kalian tuh harus staking dulu 500 prop teman-teman ya. Karena gua udah pernah staking. Nah, jadi kalau bagi kalian yang belum staking dan nggak tahu cara staking, kalian silakan aja lihat di video gua sebelumnya. Intinya gini teman-teman ya, ketika kalian staking 1 kali, kalian itu menjadi VIP level 1 dan kalian diperbolehkan untuk mengikuti event eksklusif. Nah, kalian bisa lihat di sini event eksklusifnya banyak banget kan? Ada ZAP, ada ETN, ada Utrust, ada Harmony. Jadi gua pertama kali ikutan itu di token One ataupun Harmony. Itu gua deposit sekali ataupun staking sekali dan gua bisa ikutan Utrust, Electroneum, dan ZAP. Jadi bagi kalian yang belum staking, silakan aja staking ya temen-temen ya. Karena itu juga untung, selain kita untung staking, kita juga untung dari kita bisa ikutan event eksklusifnya teman-teman. Nah, kenapa sih Bang kok lu pengen lu bilang ini pasti cuan? Karena kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Di sini 50% diskon teman-teman ya. Jadi maksimal kita dapetin keuntungan teman-teman ya. Apabila kita beli $100 nih saat eventnya dimulai, itu kan 13 jam lagi ya, kita bisa mendapatkan potongan 50% teman-teman ya. Jadi total yang kita dapetin adalah sebanyak $200 karena memang 50%. $150 teman-teman ya, karena emang dapat potongan 50% teman-teman. Jadi lumayan banget kan. Kalian modal $100 dapat $50 secara pasti, aman, dan tentunya cuan teman-teman ya. Kapan lagi boy, ya kan? Nah, di sini kalian bisa lihat hasil akan diumumkan dalam waktu 24 jam setelah akhir periode subskripsi. User akan menerima ZAP. Semua ZAP didistribusikan selesai pada tanggal 20/20/10/2019 ya teman-teman ya. Karena memang dia dimulainya tanggal 28. Jadi 1 hari setelah eventnya selesai itu pastinya bakal dibagikan teman-teman ya. Nah, jadi nggak usah kelamaan, langsung aja. Gua juga di sini kurangnya USDT-nya karena memang udah gua tarik semua uang gua di Probit. Kali ini kita bakal ikutan ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini kan untuk gua VIP level 1 ya teman-teman ya. VIP level 1 itu maksimum kita bisa ikutan 100 USDT. Berarti keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu sebanyak 50 USDT ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita depositkan teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya, kita deposit di sini teman-teman ya. Di sini gua bakal langsung deposit aja teman-teman. Di sini oke, kita pakai USDT aja.
Mana USDT gua? Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita pakai TRC20. Kenapa yang fee-nya murah, teman-teman? Jangan bingung ya, karena di sini fee dari USDT itu sendiri mahal banget ya, yaitu sebanyak 5 USDT. Sedangkan apabila kita menggunakan TRC itu kita hanya dikenakan fee sebanyak 0,01 dolar, teman-teman ya. Itu cuma berapa ratus perak gitu, teman-teman. Aja bentar gua nulis Google Authenticator di 397.972. Oke deh bos, kita confirm dulu ya teman-teman ya. Nah oke, nah langsung aja kita confirm teman-teman. Nah di sini udah terapprove ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi itu bakal masuk ke dalam Probit gua. Di sini gua mau ngejelasin sedikit dulu teman-teman ya. Di sini kita hanya bisa subskripsi maksimum adalah 100 USDT teman-teman ya. Artinya keuntungan maksimal yang bisa kita dapatkan ataupun subskripsi keuntungan maksimal dari subskripsi yang kita dapatkan yaitu sebanyak 50 USDT teman-teman. Ngomong Inggris susah pol. Nah sedangkan di yang sebelumnya tentunya itu subskripsi maksimalnya itu adalah sebanyak 500 USDT. Jadi bagi kalian nih yang mau ikutan jangan ngeyel lagi, jangan kelamaan mikir, langsung ikutan aja karena batas waktunya 1 hari dan sudah terbukti cuan teman-teman ya. Nah token JAP ini sendiri jadi gua buatkan aja teman-teman ya biar kalian itu nggak tanya lagi ataupun kebingungan. Di sini kalian bisa lihat teman-teman. Harga JAP yaitu sebanyak 0,05 USDT. Bang, kalau misalkan gua beli di harga 0,09 artinya gua rugi dong bang. Wis, tenang teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini artikel ditulisnya 6 hari yang lalu teman-teman ya. 6 hari yang lalu. Jelas terjadi fluktuasi atau terjadi kenaikan dan keturunan harga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini teman-teman ya, setiap event Probit kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Market price of JAP berdasarkan tanggal dan waktu event dimulai. Jadi di sini ini bukan final price-nya teman-teman ya. Ini hanya perkiraan dari harga JAP. Ketika nanti harganya berapa bang? Ya tergantung ketika eventnya dimulai tanggal 12 jam lagi. Disitulah baru dia ditentukan nilai dari JAP dan dipotong 50%-nya. Jadi udah gue bilang ini pasti cuan. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian mau pertanyaan lebih lanjut atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan aja. Kalian cek di deskripsi itu ada grup Probit Indonesia. Kalian join aja di sana. Nah di sini selagi kita nunggu masuk teman-teman ya, selalu kita udah masuk belum? Kita lihat dulu. Belum masuk ya teman-teman ya. Jadi kita bakal tunggu dulu. Kita bakal coba bahas yang lain ya teman-teman ya. Yang jelas ketika udah masuk di sini subskripsi udah bakal bisa ditulis teman-teman ya. Subskripsi udah bisa diikutin. Ketika itu kalian tinggal klik aja di sini teman-teman. Kalian tinggal klik aja jumlah amount mereka di sini. Setelah itu ya udah kalian udah otomatis bisa ikutan gitu ya. Jadi langsung aja kita bakal bahas ke event selanjutnya teman-teman ya. Karena memang di Probit itu udah yang kayak gua bilang teman-teman ya, banyak event cuy. Nah oke, jadi langsung aja kita bakal bahas lagi event selanjutnya teman-teman ya. Seperti yang udah gue bilang, event di Probit ini banyak banget teman-teman ya. Jadi gue juga seneng gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak banget yang bisa gue share ke kalian. Dimana event Probit itu cuan-cuan lagi teman-teman ya. Kayak di event ini teman-teman ya. Event Probit prediksi harga Bitcoin bullish atau bearish dengan total hadiah sebanyak 1000 USDT ataupun sekitar 14,6 juta rupiah teman-teman ya. Dan ini nggak perlu pakai modal teman-teman ya. Syaratnya kalian tuh hanya harus membuka perdagangan teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus trading dulu aja gitu. Dan itu nggak ada minimal volumenya ya. Trading itu tentunya kalian tuh modal kalian nggak ditarik, enggak, cuman melakukan trading seperti biasa. Setelah itu kalian tukarkan lagi nggak masalah teman-teman ya. Yang jelas kalian tuh harus melakukan trading di Bitcoin pastinya ya. Nah setelah itu teman-teman ya, setelah kalian berhasil melakukan trading ya udah teman-teman ya, kalian lakukanlah prediksi harga kalian. Dimana ada form di sini teman-teman ya. Di sini kalian bisa langsung aja isi email kalian. Setelah itu masukkan harga Bitcoin yang kalian tebak gitu ya. Misalkan harganya 14.000 atau 13.000 sekian. Kalian tulis dengan tepat ya teman-teman ya. Dan yang paling mendekati dengan harganya ya, yang mendekati dengan harganya di tanggal 31 Oktober dia bakal menang teman-teman ya. Kalian langsung klik submit aja di situ ya. Oke, langsung kita bakal bahas news and listing dari Probit teman-teman.
Nah, oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini gua bakal membawakan dimana tentang listing dan news yang ada di Probit, teman-teman ya. Di sini apabila kalian mempunyai tokennya, di sini berarti ada newsnya. Sebentar lagi token kalian bakal listing di Probit. Selamat ya. Dan bagi kalian yang mungkin mau mencari token-token baru, di sini bakal gua membawakan referensinya. Yang jelas di sini juga itu ada marketnya, teman-teman ya. Jadi bagi kalian apabila konten listing dan news ini nggak cocok bagi kalian, silahkan skip aja ya teman-teman ya, dan silahkan ikutin kedua event tersebut ya yang udah gue bawakan tadi. Nah, langsung aja kita bakal bahas. Nah, yang ini pertama dari Axia Protocol teman-teman ya, ataupun simbolnya Axia Fitri. Perdagangannya itu ada USDT dan ETH. Depositnya itu tanggal 23 Oktober dan bisa langsung ditradingkan juga ya teman-teman ya. Di sini Axia Protocol adalah platform terdesentralisasi untuk manajemen cryptocurrency index fund yang menghadirkan para pengendar atau investasi cryptocurrency dengan peluang investasi satu kali dalam keranjang cryptocurrency dan Axia atau menuai imbalan gitu ya. Jadi di sini Axia adalah sebuah token yang memiliki sistem DeFi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari token DeFi tuh, ini ada yang namanya protokol Axia teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat peserta, petani, hasil dan staker tunggal akan diberi hadiah token Axia setiap hari karena menyediakan likuiditas ke kumpulan Axia Balancer saat mereka mempertaruhkan token dan Axia AFT mereka di DF. Nah, jadi ini adalah sistem DeFi teman-teman ya, berarti ada staking dan ada apa sebutannya, yield farming teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mau token Axia silakan aja. Di sini mereka bakal buka tanggal 23 Oktober. Berarti udah buka ya teman-teman ya. Karena sekarang tanggal 27. Kita bakal langsung lanjut ke next token ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian nih, gua ingetin di awal dulu. Kalau misalkan kalian tertarik dengan token yang gue bawakan, silakan aja, itu listnya bakal gua taruh di sana. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek aja ke websitenya sendiri ya teman-teman ya. Karena di sini bakal gua bawakan singkat-singkat aja untuk menghemat durasi. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya YF Redmond ataupun tokennya bersimbolkan dengan YFRM ya teman-teman ya. Di sini mereka itu pairsnya dengan BTC dan USDT. Dan kalian sudah bisa depositnya dari sejak tanggal 12 Oktober dan sudah bisa ditradingkan juga sekarang. Nah, untuk disclaimer aja, token YF Redmond ini adalah sebuah token DeFi ya. Jadi bagi kalian nih yang emang lagi hunter ataupun berburu token DeFi, silakan aja ini jadikan referensi teman-teman. Nah, Yatman adalah token ERC20 terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan, meminjamkan, dan memberikan suara untuk perbaikan melalui hak tata kelola untuk pemegang. Token ini juga terkait dengan pembuatan pertukaran kami yang aman dan andal. Jadi di sini token YF Redmond ini ada marketnya sendiri berarti ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke dalam platformnya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya tentang alokasi token dan alokasi dana mereka. Di sini beberapa fitur yang diunggulkan dari Redmond teman-teman. Pertama adalah kemudahan penggunaan. Ada transfer dengan aman, taruhan sistem, pertaruhkan token Anda dan dapatkan lebih banyak token minimal 3 hari taruhan. Di sini juga ada sistem swap dan yang terakhir adalah keanekaragaman yang lebih besar. Kami membuat aplikasi kami dengan semua fungsi yang diperlukan yang membantu meningkatkan kontrol atas operasi dan mempercepat proses pertukaran data. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja teman-teman ya tentang alokasi token mereka di sini. Di sini juga kalian bisa lihat aja roadmap-nya teman-teman ya. Yang jelas apabila kalian mau informasi lebih lengkap, kalian bisa langsung cek aja ke dalam websitenya teman-teman ya. Kita bakal langsung aja lanjut ke next tokennya aja. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya token daftar Oasis Block teman-teman, ataupun tokennya bersimbolkan dengan simbol USD. Ini supportnya mata uang Korea. Dia sudah bisa diperdagangkan dari tanggal 27 Oktober ya. Berarti hari ini mereka sudah bisa diperdagangkan. Nah, untuk deskripsi singkat dari Oasis Block, lo orang bisa lihat sendiri. Oasis Block adalah platform perdagangan data berbasis blockchain yang bertujuan untuk menciptakan nilai kolaboratif karena meningkatnya permintaan untuk akses data global. Model ini berbasis DAS berfungsi untuk mengatasi batasan blockchain saat ini yang berfokus pada relung industri. Nah, kalau misalkan lo orang tahu teman-teman ya, Oasis Block ini adalah suatu token evolusi di mana mereka memakai rantai domain. Jadi bagi kalian nih yang suka dengan sebuah kemajuan dari teknologi, lo orang bisa langsung aja investasikan ke sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang peran dan manfaat rantai domain di Oasis Block ini, teman-teman. Setiap rantai domain itu memainkan peran tertentu sebagai anggota dasar dan inti dari platform Oasis Block dan menerima berbagai manfaat.
Yang pertama itu bekerja sama dengan persyaratan untuk pengembangan atau pengoperasian proyek domain change dan pengoperasian platform yang sehat. Yang kedua, mendiskusikan dan mengimplementasikan proposal perbaikan dan pemeriksaan situasi dari proyek domain change yang diusulkan oleh Oki. Yang ketiga, membayar kembali sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi rantai domain untuk menemukan dan mendukung rantai domain baru. Nah, kami langsung aja lihat tim dan lainnya di sini. Di sini ada William Chun sebagai pendiri dan COO. Untuk selebihnya lo orang bisa lihat sendiri ya di websitenya. Dan di sini juga untuk mitra strategis serta mitra rantai domain mereka juga cukup sangat banyak, gue bilang temen-temennya. Jadi kalau misalkan lo orang tertarik, silakan aja, karena di sini juga bukan token abal-abal, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Seperti biasa, apabila kalian tertarik, kalian tinggal langsung aja menuju ke dalam websitenya. Bakal gue taruh di deskripsi ya, teman-teman. Kita bakal langsung lanjut ke token berikutnya aja. Nah, untuk selanjutnya itu ada token Bonfi ataupun simbolnya bersimbolkan dengan nama BNF tentunya. Ini adalah salah satu platform token yang menggunakan sistem DeFi lagi teman-teman ya. Sistem DeFi itu emang lagi marak sih teman-teman ya, apalagi beberapa bulan yang lalu terbukti ya teman-teman ya, banyak sekali user yang untung dari ratusan bahkan ribuan persen teman-teman ya. Dari mulai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta didapatkan user yang membeli token-token yang menggunakan sistem token DeFi ini sendiri teman-teman. Nah, Bonfi adalah salah satu token yang menggunakan sistem DeFi juga ya. Jadi bagi kalian yang mau cari tahu, silahkan langsung aja kita bahas teman-teman ya. Di sini Bonfi itu sendiri bakal pairs dengan dua mata uang. Yang pertama ada yang USDT dan yang kedua ada yang menggunakan BTC teman-teman ya. Dan Bonfi ini sendiri sudah bisa dideposit dan diperdagangkan sejak tanggal 22 Oktober. Kita bakal baca deskripsi singkatnya terlebih dahulu. Bonfi adalah protokol manajemen keuangan terbuka berlapis-lapis yang dilengkapi dengan Bonfest bertenaga AL. Kolam likuiditas ini memberikan pengguna exposure ke sekeranjang aset kripto yang mendasarinya. Ini memperluas penawaran produk keuangan DeFi dengan menggabungkan taruhan, kontrak pintar, dan kumpulan likuiditas cryptocurrency terkelola untuk mencapai manfaat berkelanjutan bagi pengguna. Nah, ini adalah tampilan dari website Bonfi itu sendiri. Berinovasi DeFi, bertransisi ke model pengoperasian kumpulan likuiditas yang lebih menguntungkan secara universal. Jadi di sini Bonfi itu mengklaim diri mereka itu inovasi daripada token DeFi lainnya ya tentunya. Jadi ini cukup menarik juga. Bonfi adalah platform pengembangan likuiditas keuangan terbuka berlapis-lapis yang dilengkapi dengan Bonfest bertenaga AL, kumpulan likuiditas terdiversifikasi yang memberikan pengguna exposure sekeranjang aset kripto yang mendasarinya. Nah, jadi bagaimana teman-teman ya? Apakah menurut kalian Bonfi ini lebih baik daripada token DeFi yang lainnya atau seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian tertarik, silakan aja beli ya teman-teman ya, karena di Bonfi ini sendiri sudah bisa kalian beli di Probit. Jadi segitu aja penjelasan dari gua tentang Bonfi ini. Kita bakal lanjut ke token berikutnya teman-teman. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Di sini ada yang namanya token Juplo ataupun simbolnya adalah JLP. Di sini mereka pairs dengan mata uang. Yang pertama adalah Bitcoin dan yang kedua adalah Ethereum. Dan di sini mereka sudah bisa diperdagangkan sejak tanggal 19 Oktober. Di sini deskripsi dari si Juplo-nya adalah menghadirkan berbagai jenis cryptocurrency melalui komunitas yang kontroversial, menyediakan penggunaan pendekatan yang efektif ke pasar fiat. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya si Juplo itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini mereka sudah ada aplikasinya ya teman-teman ya. Tujuan kami adalah satukan berbagai jenis cryptocurrency melalui komunitas yang kontroversial, memberikan penggunaan pendekatan yang efektif ke pasar fiat. Nah, di sini adalah keunggulan dari Juplo. Itu ada 3. Yang pertama jaringan pembayaran global, yang kedua ada keamanan dan transparansi, yang ketiga ada pertukaran crypto fiduciary. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan aja kalian bisa langsung cek ke dalam websitenya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, untuk selanjutnya ada yang namanya token CAM. Simbolnya juga CAM ya teman-teman. Ini mereka pairs dengan mata uang. Yang pertama adalah KRW. KRW adalah stable coin dari mata uang Korea. Yang kedua adalah USDT. Nah, mereka sudah bisa diperdagangkan sejak tanggal 16 Oktober. Di sini kita bakal baca dulu deskripsi singkat dari CAM Global. CAM Global adalah organisasi sosial yang didirikan atas dasar membantu negara-negara terbelakang untuk mencapai kemandirian ekonomi dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan dan masalah global yang digariskan oleh SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Jadi di sini CAM itu bisa dibilang adalah sebuah token untuk donasi. Itu tujuannya mulia juga ya, itu untuk desa-desa yang tertinggal. Nah, kalian bisa lihat ini roadmapnya dari CAM Global. Yang pertama itu ada
ada dia bakal buat Basecamp-nya, yaitu Camp Global. Setelah itu mereka bakal membuka yang namanya Clean Water Sales and Business. Nah, yang ketiga mereka membuka blockchain startup, yang which is ini dimana mereka membukanya sekarang. Yang keempat mereka bakal buka Coffee Bridge Sales and Business. Yang kelima adalah Sustainable Independent Economy System Contraction, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat roadmap-nya secara lebih lengkap dari si Camp Global. Yang jelas di sini adalah sebuah bentuk untuk donasi keuntungannya, teman-teman. Nah, jadi segitu aja penjelasan kita tentang Camp Global. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja lihat di websitenya, linknya bakal gua taruh di deskripsi. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya token Bagwits. Itu ada yang simbolnya adalah BGTT. Di sini mereka pairs dengan KRW, USDT dan BTC. Mereka juga sudah bisa diperdagangkan sejak tanggal 16 Oktober ya, teman-teman ya. Bitget Token adalah proyek meme berbasis komunitas yang bangun cryptocurrency favorit pemakan Bitget. Proyek ini masih dalam pengembangan. Nah, emang di tampilan awal mereka, teman-teman ya, ini bikin lucu banget, teman-teman ya. Kalau bisa lihat video yang ada. Jadi ini token meme pertama untuk resmi yang pertama kali gua tahu. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang wallpapernya kalian bisa langsung lihat aja, teman-teman. Di sini ini adalah wallpaper dari token GUID ini. Jadi kalau misalkan lo orang mau lihat lebih lengkap, di sini lo orang bisa langsung aja cek ke dalam wallpapernya. Nah, di sini nggak banyak yang menarik. Yang mau gue bahas adalah AMA dan airdrop. Yang jelas apabila kalian itu para pencari uang di internet, mau yang grotongan ataupun yang gratisan nih, teman-teman, kalian bisa ikutin aja nih. Ada airdrop, AMA dan bounties. Yang jelas dimana mereka bakal membagikan uang secara gratis, teman-teman ya. Jadi silahkan aja ikutin. Nah, kita bakal langsung lanjut ke token selanjutnya, teman-teman. Nah, yang untuk selanjutnya itu yang namanya token Zigzag, teman-teman ya, ataupun simbolnya adalah JAG. Dan ini mereka pairs dengan dua mata uang. Yang pertama ada KRW dan yang kedua ada yang namanya BTC, teman-teman ya. Di sini JAG adalah stablecoin DeFi yang diperdagangkan secara publik, akan dipopulerkan dan dipasarkan di seluruh dunia sebagai mata uang digital pilihan untuk sektor permainan online dan akan mencakup e-sport, perjudian dan taruhan olahraga. Nah, apabila kalian mau cari token DeFi nih yang basicnya untuk kalian main judi, nah bisa banget pakai token Zigzag ini ya, teman-teman ya. Karena memang menarik banget main judi pakai kripto, teman-teman. Nah, di sini penjelasan selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya, yang menarik lainnya. Di sini ada layanan pinjaman algoritmik otomatis yang sepenuhnya transparan dan didukung oleh teknologi EOS yang memungkinkan pedagang untuk melindungi nilai resiko nilai tukar. Nah, jadi ini salah satu problem di token DeFi juga ya, teman-teman ya. Kan apabila kita meminjamnya dengan menggunakan mata uang Ethereum ataupun Bitcoin itu, teman-teman, itu jelas itu kebanyakan Ethereum ini, teman-teman ya. Kalau misalkan kita DeFi itu jelas menggunakan fee yang cukup mahal gitu ya. Sedangkan ini mereka menggunakan EOS. Jelas keuntungannya di sini adalah mereka lebih murah ataupun resiko nilai tukarnya tidak sebesar nilai Ethereum, teman-teman. Kita bakal langsung lanjut ke token selanjutnya aja. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya token YFIF, teman-teman ya. Ini adalah dari token Y lagi, teman-teman ya, ataupun kita kenalnya dengan keluarga token Y, yang dimana terbukti memberikan profit jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Kalian bisa lihat itu di Facebook ataupun di Telegram, banyak banget orang yang beruntung ataupun yang cuan dari token YFI, dari token keluarga Y ini sendiri ya, teman-teman ya. Di sini ada yang namanya Yearn Finance Value, teman-teman, ataupun simbolnya YFIF. Ini mereka pairs dengan BTC ataupun USDT. Di sini YFIF adalah finance, adalah gabungan dari pembiayaan, kerinduan dan nilai yang dikembangkan dengan misi meningkatkan nilai DeFi bagi pemegang token DeFi dengan memberikan mereka hadiah berupa token yang dapat mempertahankan nilai jika dibandingkan dengan token DeFi lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini, teman-temannya memberikan penghargaan kepada pemegang token DeFi seperti YFI, YFI, YFL dan lain-lain. Nah, kalian tahu lah ya, token viral YFI, YFI dan YFL adalah sebuah token keluarga di mana mereka memberikan cuan, teman-teman ya. Walaupun banyak banget yang nyangkut di beberapa minggu terakhir ini, teman-teman ya, karena mereka mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Tapi jelas, teman-teman ya, apabila kalian ikutan di awal itu mereka tetap cuan, teman-teman, walaupun mereka terjadi fluktuasi harga ataupun mereka turun dari harga yang naik kemarin, teman-teman ya. Kita bakal langsung aja lanjut ke token selanjutnya.
Nah, oke teman-teman ya, jadi ini adalah yang terakhir. Di sini ada token DeFi lagi teman-teman ya. Kali ini ada yang namanya NIVA DeFi ataupun tokennya bersimbolkan dengan NVA. Di sini mereka pairs dengan dua mata uang yaitu USDT dan BTC. Di sini deskripsi singkatnya, NIVA adalah token ERC20 yang dirancang untuk perdagangan terdesentralisasi dengan kasus penggunaan dalam stablecoin terdesentralisasi, jaminan ya pinjaman dan likuiditas dengan imbalan insentif teman-teman ya. Nah berikut adalah harga dari satu NFA itu adalah sebanyak $50, cukup tinggi banget teman-teman ya, apalagi ini adalah sebuah token baru. Gua pikir ini cukup tinggi teman-teman. Yang kedua, benefit dari NIVA ini juga mungkin sebanding dengan harganya. Pertama, mereka menawarkan decentral system, agility of transaksi, system security, possibility of DeFi trade, ada accepted aggregate exchange, ada Ethereum Bitcoin, expressional appreciation, dan conventional of a digital system teman-teman ya. Jadi mereka juga menawarkan sebuah platform yang sebanding dengan harganya gitu ya. Jadi apabila kalian mau tertarik, silakan aja kalian bisa membelinya pastinya di Probit teman-teman ya. Nah, jadi segitu aja dulu teman-teman ya penjelasan gua tentang list and news. Nah, jadi bagi kalian yang mau ikutan eventnya ataupun kalian mau koleksi token baru, silakan aja teman-teman. Yang jelas dua event di awal adalah sebuah event yang gua bilang 100% cuan dan tanpa modal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutan, silakan aja. Dimana kalian bisa mendapatkan keuntungan 50% daripada harga aslinya. Jadi silakan aja ikutan karena gue sendiri udah membuktikan dan terbukti gue cuan. Segitu aja dulu. See ya teman-teman.